Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di Shalom Sunday School. Mari pagi ini kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami masih bisa bernafas, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Tuhan, kami mau membuka hati, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, agar setiap firman-Mu yang disampaikan pada pagi ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 17. Anak-anak semua, siapa yang pernah bersedih? Pasti kita semua pernah mengalami kesedihan. Bermacam-macam sedih yang kita rasakan. Bisa karena kehilangan binatang kesayangan, mungkin sesuatu yang berharga, atau orang-orang tercinta. Nah, pada pagi ini kita akan melihat bagaimana seorang ibu janda di Nain yang bersedih. Karena apa ya? Yuk kita simak video berikut ini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain.
Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, Jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Mukjizat yang dilakukan Yesus adalah karena rasa belas kasihan yang membuat Yesus bertindak membangkitkan atau menghidupkan anak dari janda di Nain. Tuhan Yesus sanggup melakukan mukjizat yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kita mengalami kesulitan, kesedihan, mari kita tetap percaya Yesus sanggup menolong kita. Dan milikilah kasih Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang di sekitar kita yang sedih karena kehilangan orang-orang tercinta. Kiranya Tuhan memberikan sukacita di dalam hati kita, karena sukacita yang daripada Tuhan memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih sudah mendengar firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, yang mengingatkan kepada kami untuk tetap percaya bahwa Yesus sanggup membuat mukjizat di dalam kehidupan kami. Kiranya hati yang penuh dengan belas kasihan Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam Sunday School minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.